Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Kalimantan, hidup seorang wanita muda bernama Mira bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Desa itu hanya bisa dijangkau dengan perahu menyusuri sungai besar, dikelilingi hutan yang begitu lebat hingga seolah menelan segala suara, kecuali kicauan burung dan gemerisik dedaunan. Rumah Mira sederhana, berdiri di atas tiang kayu ulin, seperti rumah panggung lainnya di desa itu. Lantainya dari papan yang sudah mulai lapuk, dan atapnya ditambal dengan daun nipah. Di bawah rumah, biasanya Mira menyimpan hasil panennya, rotan yang ia kumpulkan dari hutan, ubi kayu, dan pisang. Hidup mereka sederhana, tetapi Mira dan ibunya selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Setiap pagi, Mira berjalan ke hutan untuk mencari rotan atau memeriksa ladang kecilnya. Hutan itu adalah bagian dari hidupnya sejak kecil. Mira mengenal setiap pohon besar, jalan setapak yang terjal, dan suara gemuruh sungai yang mengalir deras di sela bebatuan. Baginya, hutan bukan sekadar tempat mencari nafkah. Hutan adalah guru, pelindung, sekaligus sahabat. Namun, di balik keindahannya, hutan juga memiliki misteri yang diwariskan secara turun-temurun dalam kepercayaan masyarakat desa. Orang tua di desa percaya bahwa hutan adalah rumah bagi makhluk-makhluk titipan leluhur. Hewan-hewan yang hidup di sana bukan sekadar binatang biasa, tetapi dianggap sebagai penjaga keseimbangan alam. Ada aturan tak tertulis yang melarang warga desa sembarangan menangkap atau memburu hewan-hewan tertentu, terutama rusa, yang dipercaya membawa keberuntungan bagi desa. Ibunya sering mengingatkan Mira tentang cerita leluhur ini. "Nak, jangan pernah sembarangan sama hutan," kata ibunya suatu malam, saat mereka duduk di dapur dengan cahaya redup dari lampu minyak. "Di sana ada yang menjaga. Rusa itu, kalau kau temui, jangan pernah sakiti. Mereka itu titipan." Mira mendengarkan dengan saksama. Meski ia tak sepenuhnya memahami maksud ibunya, Mira menghormati kepercayaan itu. Bagi Mira, hutan adalah tempat yang penuh kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Kadang, saat ia berjalan sendirian di hutan, Mira merasa seperti sedang diawasi, bukan dengan rasa takut, tetapi lebih seperti sebuah perasaan nyaman, seolah hutan itu mengenalnya. Meski begitu, hidup di desa tak selalu mudah. Ibunya yang sakit-sakitan membuat Mira harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Setiap kali ia membawa rotan ke pasar desa yang berjarak beberapa jam berjalan kaki, uang yang didapat hanya cukup untuk membeli beras dan obat-obatan sederhana. Tapi Mira tak pernah mengeluh. Ia percaya, selama ia masih bisa berjalan ke hutan dan mendengar gemuruh sungai, hidupnya masih penuh berkah. Malam itu, setelah selesai makan, Mira menatap hutan yang gelap dari balik jendela kayu rumahnya. "Bu, kalau rusa itu benar-benar titipan leluhur, kenapa mereka masih sering diburu sama orang-orang di sini?" tanyanya, memecah keheningan. Ibunya menarik napas panjang, menatap Mira dengan pandangan lelah. "Bukan semua orang peduli, Nak. Banyak yang lebih memilih uang daripada menghormati adat." Mira hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga hutan itu, tak peduli seberapa sulit hidupnya. Hutan bukan hanya tempat ia mencari nafkah, tetapi juga bagian dari dirinya, bagian dari keluarganya. Tanpa Mira sadari, janji itu akan diuji oleh peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Mira memulai rutinitasnya seperti biasa. Ia berangkat pagi-pagi sekali, menuju hutan, membawa parang, bakul rotan, dan botol air yang ia gantungkan di pinggangnya. Matahari baru saja terbit, memancarkan sinar keemasan yang menembus dedaunan lebat. Burung-burung berkicau, dan suara sungai di kejauhan menjadi musik alami yang menemani langkahnya. Setelah beberapa jam memotong rotan dan mengikatnya dalam bandelan, Mira memutuskan untuk istirahat di tepi sungai sebelum pulang. Ia duduk di atas batu besar, membasuh wajah dengan air dingin, dan menghirup udara segar yang dipenuhi aroma hutan. Saat itulah ia mendengar suara samar, seperti rintihan. Mira mengerutkan dahi, mencoba mencari sumber suara itu. Ia berjalan perlahan mengikuti arah suara, menyibak semak-semak dengan parang. Di balik pepohonan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Seekor rusa kecil tergeletak di tepi sungai. Tubuhnya kotor, dan kaki belakangnya terluka. Rusa itu tampak ketakutan. Matanya yang besar memandang Mira dengan waspada. Mira merasa dadanya sesak melihat hewan itu dalam keadaan seperti itu.
Kasihan banget, gumam Mira pelan, berjongkok di dekat rusa itu. Kamu kenapa sih? Kok bisa sampai gini? Rusa itu mencoba bergerak, tetapi segera meringis kesakitan. Kakinya berdarah, mungkin karena terjebak di semak berduri atau luka akibat jerat. Mira tahu ia harus segera membantu, tetapi juga sadar ini keputusan yang berisiko. Adat desa melarang siapapun memelihara hewan liar, apalagi rusa yang dianggap titipan leluhur. Namun, hatinya tak tega. Kalau aku biarin kamu di sini, kamu pasti nggak bakal selamat, katanya, seolah rusa itu bisa mengerti. Udah, tenang aja, aku nggak bakal nyakitin kamu. Dengan hati-hati, Mira melepas selendang dari pinggangnya dan membungkus tubuh rusa itu agar mudah dibawa. Rusa kecil itu menggeliat, tetapi terlalu lemah untuk melawan. Mira mengangkatnya ke dalam bakul rotannya yang kosong, memastikan rusa itu aman sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Ketika Mira tiba di rumah, ibunya yang sedang duduk di beranda langsung terkejut. Mira, kau bawa apa itu? Serunya. Mira menurunkan bakulnya dan menunjukkan rusa kecil itu. Bu, aku nemu dia di tepi sungai. Dia terluka. Kasihan banget. Ibunya menghela napas panjang. Wajahnya tampak khawatir. Mira, kau tahu aturan di desa ini. Rusa itu hewan titipan. Kalau ada yang tahu kau memeliharanya, bisa jadi masalah besar. Aku cuma mau bantu dia sembuh, Bu, jawab Mira. Suaranya penuh keyakinan. Aku nggak bakal pelihara dia selamanya. Setelah sembuh, aku lepasin ke hutan lagi. Ibunya terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan enggan. Baiklah, tapi hati-hati. Jangan sampai orang lain tahu. Mira membawa rusa itu ke dalam rumah dan mulai membersihkan luka di kakinya. Ia menggunakan air rebusan daun sirih, seperti yang diajarkan ibunya untuk mengobati luka. Rusa kecil itu meringis, tetapi tetap diam, seolah memahami bahwa Mira hanya ingin membantunya. Mulai sekarang, aku bakal panggil kamu Rumi, kata Mira sambil mengelus kepala rusa itu. Kita bakal sembuhin kamu, terus nanti kamu bisa balik lagi ke hutan. Hari-hari berikutnya, Mira merawat Rumi dengan telaten. Ia memberi makan rusa itu daun segar dan buah-buahan dari kebun kecil di belakang rumah. Lama-kelamaan, Rumi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kakinya yang terluka semakin membaik, dan ia mulai berjalan perlahan di sekitar rumah. Namun, Mira tahu, persahabatan mereka tidak akan selamanya aman. Suara orang-orang desa yang sering melewati rumah mereka, dan pandangan curiga dari beberapa tetangga mulai membuat Mira waspada. Dalam hatinya, ia mulai memikirkan bagaimana kelanjutan hidup Rumi, dan apa yang harus ia lakukan ketika waktunya tiba untuk berpisah. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah dinding rumah kayu Mira. Rumi, rusa kecil yang Mira selamatkan beberapa hari lalu, sudah bangun lebih dulu. Ia berdiri di pojok ruangan, mengendus-endus bakul tempat Mira biasa menyimpan daun dan buah-buahan. Kakinya yang terluka mulai sembuh, dan langkahnya sudah lebih stabil. Rumi, lapar ya? Tanya Mira sambil menguap, lalu meraih bakul berisi dedaunan. Ia mengeluarkan beberapa helai daun singkong yang dipetik dari kebun belakang. Ini, makan dulu. Jangan terlalu berisik, ya, nanti ibu marah. Rumi mendekat perlahan, mulai mengunyah daun itu dengan tenang. Mira tersenyum melihatnya. Setiap hari, ia merasa hubungan mereka semakin dekat. Bagi Mira, Rumi bukan sekadar hewan liar yang ia selamatkan, tapi juga teman di tengah kehidupannya yang sepi. Di desa kecil itu, Mira jarang bergaul dengan pemuda lainnya. Sebagian besar pemuda desa memilih pergi ke kota, mencari pekerjaan, sementara Mira memilih tinggal untuk merawat ibunya. Hidupnya hanya berkutat pada kebun, hutan, dan sungai. Kehadiran Rumi membawa warna baru dalam rutinitasnya yang monoton. Hari-hari berikutnya, Mira semakin mengenal kebiasaan Rumi. Ia tahu, rusa kecil itu lebih suka daun singkong daripada daun pisang. Ia juga menyadari bahwa Rumi selalu merasa nyaman duduk di bawah naungan pohon besar di belakang rumah. Setiap kali Mira mengelus kepalanya, Rumi merespons dengan menutup matanya, seolah merasa aman di dekat Mira. Rumi, kau tahu nggak? Kadang aku iri sama kau, kata Mira sambil duduk di atas tangga rumah panggungnya, memandang Rumi yang sedang mengunyah dedaunan. Hidupmu bebas, nggak perlu mikirin orang-orang yang suka ngomong di belakang. Cuma tinggal di hutan, makan, tidur, inokbang. Rumi menoleh sebentar, seolah mendengarkan, lalu kembali mengunyah makanannya. Mira tertawa kecil, merasa aneh berbicara dengan rusa, tapi itu membuatnya merasa lebih ringan. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran.
Ibunya mulai merasa resah. Beberapa tetangga yang lewat rumah, mereka pernah melihat Rumi secara sekilas. Meskipun Mira selalu berusaha menyembunyikannya di belakang rumah. "Mira, makin lama makin berbahaya kalau kau simpan rusa itu di sini," kata ibunya suatu malam. Mereka duduk di dapur, hanya diterangi lampu minyak. Kalau tetangga tahu, mereka bisa lapor ke kepala desa. "Kau tahu sendiri, adat kita melarang memelihara hewan liar." "Iya Bu, aku tahu," jawab Mira sambil mengaduk teh hangat di gelasnya. "Tapi aku nggak tega kalau harus melepas dia sekarang. Dia masih kecil Bu, nggak bakal selamat kalau dilepas ke hutan begitu aja." "Tapi Nak, kita ini hidup di desa. Orang-orang di sini selalu ingin tahu urusan orang lain. Kalau kau sampai kena masalah, aku nggak bisa bantu," ujar ibunya. Suaranya penuh kekhawatiran. Mira terdiam. Ia tahu ibunya benar. Tapi ia juga merasa ada ikatan yang kuat dengan Rumi. Kehadiran rusa kecil itu memberinya kebahagiaan yang sudah lama tak ia rasakan. Mira pun berjanji dalam hati bahwa ia akan menjaga Rumi sebaik mungkin sampai waktunya tiba untuk melepasnya kembali ke hutan. Hari-hari berlalu dan hubungan Mira dengan Rumi semakin erat. Rumi mulai mengikuti Mira kemanapun ia pergi di sekitar rumah. Ketika Mira mencuci pakaian di tepi sungai, Rumi duduk di dekatnya, mengendus bunga liar di pinggir air. Saat Mira berkebun di belakang rumah, Rumi sering mengawasi dari bayangan pohon, seperti pelindung kecil yang setia. Namun, Mira tahu bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan selamanya. Bayang-bayang kecurigaan tetangga dan ancaman dari pemburu seperti Pak Joko mulai menghantui pikirannya. Di tengah semua itu, Mira terus mencari cara agar ia dan Rumi bisa tetap bersama, setidaknya sampai luka Rumi benar-benar sembuh. Kebahagiaan dan kekhawatiran ini menjadi awal dari persahabatan yang tak terlupakan, sebuah hubungan yang akan menguji keberanian dan hati Mira di masa depan. Hari itu, suasana desa terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga terlihat berkumpul di warung kecil dekat balai desa, berbincang sambil menikmati kopi panas. Di tengah obrolan itu nama Mira tiba muncul. Kau dengar nggak? Si Mira katanya pelihara rusa di rumahnya, ujar salah satu warga, seorang wanita tua yang dikenal suka membicarakan orang lain. Astaga, berani sekali dia melanggar adat. Bukankah rusa itu titipan leluhur? Sahut yang lain. Mungkin dia nggak paham aturan, tapi kalau sampai ketahuan kepala desa, bisa runyam urusannya, sambung seorang pria yang duduk di sudut warung. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, sampai akhirnya sampai ke telinga Pak Joko, seorang pemburu liar yang sering mencari hewan untuk dijual ke kota. Pak Joko adalah sosok yang ditakuti banyak warga karena keberaniannya melanggar adat dan ucapannya yang kasar. Baginya, adat hanyalah penghalang untuk mendapatkan uang. Malam itu, di rumah panggungnya, Mira tengah memberi makan Rumi saat ibunya masuk dengan wajah tegang. "Mira, kau dengar kabar di desa? Orang-orang sudah mulai membicarakan rusa ini," kata ibunya dengan nada khawatir. Mira berhenti sejenak, menatap ibunya. "Aku tahu Bu, tapi aku nggak peduli. Aku nggak bakal biarin siapapun menyakiti Rumi." "Kau nggak bisa keras kepala terus Mira. Kalau kepala desa tahu, bisa-bisa kita diusir dari sini." Suara ibunya meninggi, sesuatu yang jarang terjadi. Mira menggenggam tangan ibunya. "Bu, aku janji, aku cuma mau merawat Rumi sampai dia benar-benar sembuh. Setelah itu, aku akan melepasnya ke hutan." Ibunya hanya menghela napas, tahu bahwa putrinya sama keras kepala seperti dirinya dulu. Keesokan harinya, Pak Joko datang ke rumah Mira tanpa diundang. Ia berdiri di depan rumah panggung dengan tangan di pinggang, wajahnya penuh senyum yang tidak menyenangkan. "Mira," panggilnya dengan suara lantang. Mira keluar dari rumah, wajahnya waspada. "Ada apa Pak Joko?" tanyanya. "Aku dengar kau pelihara rusa di sini. Bener ya?" Pak Joko memandang ke sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Rumi. "Nggak ada Pak. Siapa yang bilang begitu?" Mira mencoba menjaga suaranya tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia merasa panik. Kau jangan bohong. Aku ini udah dengar dari banyak orang. Kau tahu, rusa itu bisa dijual mahal di kota. Kalau kau kasih ke aku kasih kau uang. Lumayan, bisa buat beli beras," kata Pak Joko. Matanya menyipit. Mira menggeleng tegas. "Maaf Pak, kalaupun aku punya rusa, aku nggak akan jual. Rusa itu bukan untuk dipelihara, apalagi dijual." Pak Joko mendengus, wajahnya berubah serius. "Jangan sok suci. Kalau aku sampai lihat rusa itu di sini, kau tahu sendiri akibatnya. Ingat, desa ini punya aturan. Jangan sampai adat desa
malah jadi masalah buat kau. Setelah berkata begitu, Pak Joko pergi dengan langkah berat. Mira berdiri mematung di tangga rumahnya. Jantungnya berdebar. Ia tahu ancaman Pak Joko bukan main-main. Malam itu, Mira duduk di samping Rumi yang sedang beristirahat di sudut ruangan. Ia mengelus kepala rusa itu, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rumi, aku nggak tahu harus gimana, bisiknya. Aku mau kau tetap di sini, tapi aku juga nggak mau bikin masalah sama warga desa. Dilema itu terus mengganggu pikiran Mira. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab atas Rumi yang sudah ia selamatkan. Di sisi lain, ia sadar bahwa melanggar adat desa bisa membawa masalah besar bagi dirinya dan ibunya. Mungkin aku harus cari tempat buat kau di hutan yang jauh dari desa ini, kata Mira lirih. Namun, membayangkan melepas Rumi membuat hatinya terasa berat. Mira tahu waktunya bersama Rumi tidak akan lama lagi. Ancaman dari warga desa dan terutama Pak Joko terus membayangi. Namun, ia bersumpah akan melakukan segala cara untuk melindungi Rumi. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi konsekuensi besar. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan sahabat kecilnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat perlindungannya, kini menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Rumi dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Pagi itu, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Mira sedang memberi makan Rumi di belakang rumah, memetik beberapa daun singkong yang segar dari kebunnya. Namun, firasat buruk menggelayut di hatinya. Sejak semalam, ia tahu ancaman Pak Joko bukan sekadar omong kosong. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Mira melongok dari balik rumah dan melihat Pak Joko datang dengan membawa beberapa warga desa. Mereka berjalan dengan langkah cepat, wajah-wajah penuh keyakinan. Mira, keluar kau, seru Pak Joko dengan suara lantang. Tangannya menggenggam parang yang biasa ia gunakan berburu. Warga yang mengikutinya membawa pandangan penasaran, beberapa bahkan terlihat ragu. Mira berlari cepat ke kandang belakang, tempat Rumi bersembunyi. Ia menunduk di dekat rusa kecil itu, membisikkan kata-kata penuh harap. Rumi, diam di sini ya, jangan keluar apapun yang terjadi. Ia kemudian berjalan keluar rumah, menghadapi Pak Joko dan rombongannya. Tubuhnya berdiri tegap, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ada apa Pak Joko? Kenapa ramai-ramai ke sini? Tanyanya, berusaha terdengar tegas. Pak Joko menyeringai. Jangan pura-pura bodoh Mira. Aku tahu kau pelihara rusa di sini. Itu melanggar adat. Sudah, serahkan saja rusa itu. Nanti urusannya selesai. Saya nggak punya rusa, Pak. Orang-orang cuma salah paham. Jawab Mira, mencoba tetap tenang. Jangan bohong, bentak Pak Joko. Warga sini banyak yang sudah lihat. Kalau kau menyerahkan rusa itu, aku kasih kau uang. Kau bisa pakai buat beli kebutuhan ibumu. Beberapa warga mulai berbisik. Tampak ragu dengan tuduhan Pak Joko. Salah seorang wanita tua bersuara. Mira, kalau benar kau punya rusa, lebih baik kau serahkan saja. Kita nggak mau ada masalah di desa. Mira menggeleng tegas. Saya nggak punya rusa, Bu. Apa kalian pernah lihat sendiri? Pak Joko kehilangan kesabaran. Ia melangkah melewati Mira, langsung menuju belakang rumah. Kalau kau nggak mau jujur, aku cari sendiri, serunya. Pak, jangan! Mira mencoba menghalangi. Tapi Pak Joko sudah lebih dulu mencapai kandang belakang. Dengan kasar, ia membuka pintu kandang, dan di sanalah Rumi berdiri. Gemetar ketakutan, mata Rumi yang besar menatap Mira, seolah memohon perlindungan. Pak Joko tersenyum puas. Nah, ini dia. Aku tahu kau menyembunyikan rusa ini. Ia meraih lengan Mira, menatapnya dengan penuh ancaman. Jual saja rusa ini ke aku, Mira. Ini rusa mahal, di kota. Orang-orang suka pelihara hewan begini. Kau mau berapa? 10 juta? 20 juta? Mira meronta dari cengkraman Pak Joko, matanya penuh kemarahan. Pak Joko, rusa ini bukan untuk dijual. Dia bukan barang dagangan. Saya menyelamatkannya karena dia terluka. Kalau adat melarang saya memeliharanya, biar saya yang melepasnya ke hutan. Tapi dia nggak akan pernah jadi milik Anda. Pak Joko menggeram. Wajahnya merah karena marah. Kau ini keras kepala sekali. Kalau aku nggak dapat rusa ini, kau pikir siapa yang rugi? Kau atau rusa ini? Kau mau aku bikin urusan ini sampai ke kepala desa? Mira menatap Pak Joko tanpa gentar. Kalau mau lapor, silakan. Tapi rusa ini tetap gak akan saya serahkan ke Anda. Para warga mulai gelisah. Beberapa mencoba menenangkan Pak Joko, tetapi ia tetap bersikeras. Ketegangan semakin meningkat, hingga salah seorang warga tua
seorang pria bernama Pak Harun maju untuk menengahi. Pak Joko, sudah, jangan paksa anak ini. Kalau rusa itu memang harus dilepas, biar Mira sendiri yang melakukannya. Kita semua tahu, adat di sini. Tapi kita juga harus kasih anak ini kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ujarnya dengan suara tenang tapi tegas. Pak Joko menatap Pak Harun dengan penuh amarah. Tetapi akhirnya mundur. Baik, tapi ingat Mira, kalau rusa ini masih ada di desa besok, aku yang akan urus sendiri. Katanya sambil berlalu dengan langkah berat. Setelah mereka pergi, Mira jatuh terduduk di samping Rumi. Air mata mengalir di pipinya. Rumi, aku nggak tahu harus gimana lagi, tapi aku janji, aku nggak akan biarkan mereka menyakitimu. Malam itu, Mira tahu bahwa waktunya bersama Rumi semakin sedikit. Ancaman Pak Joko dan tekanan dari adat desa telah mencapai puncaknya. Ia harus membuat keputusan besar, meskipun itu berarti harus berpisah dengan sahabat kecilnya. Malam itu, bulan bersinar terang di langit pedalaman Kalimantan. Angin malam berembus lembut, membawa suara gemerisik dedaunan dan gumaman hutan yang tak pernah benar-benar sunyi. Mira berdiri di samping kandang Rumi. Matanya menatap rusa kecil itu dengan penuh rasa bersalah. Rumi, aku nggak punya pilihan lagi, bisiknya sambil mengelus kepala Rumi. Kita harus pergi sekarang, sebelum Pak Joko kembali. Mira mengangkat Rumi dengan hati-hati ke dalam selendang yang diikat di punggungnya. Rusa kecil itu diam, seolah mengerti bahwa Mira sedang berusaha melindunginya. Dengan langkah hati-hati, Mira meninggalkan rumah, menghindari jalan utama desa, dan masuk ke dalam hutan yang gelap. Hutan yang biasanya terasa seperti rumah bagi Mira, kini terasa asing dan menyeramkan. Cahaya bulan yang menembus sela-sela dedaunan menciptakan bayangan aneh. Namun, Mira terus berjalan, berusaha mengabaikan rasa takutnya. Di tengah perjalanan, ingatan tentang cerita ibunya muncul dalam benaknya. Ibunya pernah berkata, hutan itu bukan sekadar tempat tinggal hewan, itu juga tempat perlindungan bagi mereka yang titipan leluhur. Kalau kau menjaga mereka, hutan akan melindungimu. Kata-kata itu memberinya kekuatan. Ia yakin bahwa membawa Rumi kembali ke hutan adalah keputusan yang benar. Tapi di tengah rasa percaya itu, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Mira berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Mira, aku tahu kau di sini. Cepat keluar. Kalau tidak, aku bakal cari kau sampai ketemu. Suara Pak Joko menggema di antara pepohonan. Ia membawa senter. Cahayanya menyapu sekitar. Mira mempercepat langkahnya, berusaha menjauh dari suara itu. Namun, ia tahu Pak Joko tidak sendiri. Beberapa orang desa ikut membantu mencarinya, meskipun dengan niat yang berbeda. Tenang, Rumi, bisik Mira sambil mengatur napasnya. Kita nggak boleh ketahuan. Setelah berjalan cukup jauh, Mira melihat sebuah gua tua di sisi bukit kecil. Gua itu tertutup oleh semak belukar dan terlihat gelap serta menyeramkan. Warga desa sering bercerita bahwa gua itu angker, tempat tinggal arwah penunggu hutan. Namun, bagi Mira, itu satu-satunya tempat untuk bersembunyi. Semoga mereka takut masuk ke sini. Gumam Mira sambil merangkak masuk ke dalam gua bersama Rumi. Bau lembab langsung menyergap hidungnya, dan suara tetesan air dari stalaktit bergema di dinding gua. Mira duduk di sudut, memeluk Rumi erat-erat, berusaha menenangkan rusa kecil itu. Pak Joko dan rombongannya semakin dekat. Suara mereka terdengar jelas. Dia pasti ke arah sini, seru salah satu dari mereka. Namun, begitu mereka tiba di depan gua, langkah mereka terhenti. Pak Joko, kita nggak usah ke sana. Gua itu kan tempatnya penunggu hutan, ujar salah satu warga. Suaranya terdengar takut. Ah, kalian ini penakut, balas Pak Joko. Tetapi, bahkan ia ragu untuk masuk. Legenda tentang gua itu terlalu kuat. Bahkan untuk seseorang seperti Pak Joko, Mira menahan napas, mendengarkan percakapan di luar. Setelah beberapa saat, Pak Joko menggerutu. Sudahlah, kalau dia memang masuk ke situ, dia sendiri yang cari masalah. Langkah kaki mereka perlahan menjauh. Mira akhirnya menghela napas lega. Rumi yang sejak tadi diam kini bergerak, menempelkan tubuhnya ke Mira seolah ikut merasa lega. Setelah yakin bahwa bahaya telah berlalu, Mira keluar dari gua bersama Rumi. Malam semakin larut, dan suara hutan kembali menjadi satu-satunya irama yang menemani mereka. Mira terus berjalan hingga menemukan tempat yang dirasanya cukup aman untuk melepas Rumi. Ia berhenti di sebuah area yang dikelilingi pepohonan tinggi dan rerumputan segar. Di tengah tempat itu, sebuah sungai kecil mengalir jernih. Ini tempat yang bagus untukmu, Rumi.
kata Mira dengan suara bergetar. Ia melepas Rumi dari selendangnya, membiarkan rusa kecil itu berdiri sendiri. Ini rumahmu yang sebenarnya. Aku tahu kau akan aman di sini, lanjut Mira sambil mengusap kepala Rumi. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Rumi menatap Mira sejenak, lalu berjalan perlahan menuju rerumputan. Namun, sebelum pergi lebih jauh, rusa kecil itu berbalik, seolah ingin mengucapkan terima kasih. Mira tersenyum meskipun hatinya berat. Selamat tinggal Rumi, bisiknya. Aku akan selalu ingat kamu. Mira berdiri di sana cukup lama, memandang Rumi yang akhirnya menghilang di antara pepohonan. Dengan perasaan campur aduk, ia berbalik dan mulai berjalan pulang, meninggalkan hutan yang kini terasa lebih sunyi. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Matahari pagi mulai merangkak di cakrawala, memancarkan sinar lembut yang menyinari hutan Kalimantan. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan, menciptakan suasana tenang yang mendalam. Mira berdiri di tepi hutan, memeluk Rumi untuk terakhir kalinya. Rusa kecil itu menatapnya dengan mata besarnya yang lembut, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Rumi, ini saatnya kita berpisah, kata Mira dengan suara pelan. Tangannya mengusap kepala rusa itu. Aku nggak bisa terus menjagamu di desa. Tempatmu bukan di sana, tapi di sini, di hutan ini, di mana kau bisa bebas. Rumi tidak bergerak, tetap diam di sisi Mira. Mira menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang bergolak di dadanya. Kau tahu, aku sebenarnya nggak mau melepasmu, lanjutnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi aku nggak mau kau hidup dalam ketakutan, selalu dikejar-kejar oleh orang seperti Pak Joko. Di sini, kau akan aman. Ini rumahmu. Ia berlutut, sejajar dengan rusa kecil itu, dan menatap matanya dalam-dalam. Rumi, terima kasih, udah jadi temanku. Kau nggak cuma hewan buatku, kau sahabatku, dan aku akan selalu ingat kau, selamanya. Mira melepaskan pelukannya dengan perlahan, berdiri, dan memberi isyarat kepada Rumi untuk pergi. Namun, rusa kecil itu tetap diam, enggan bergerak. Mira menahan isak tangis, lalu mengambil beberapa langkah mundur. Ayo, Rumi, pergilah. Ini tempatmu sekarang, jangan takut. Aku yakin kau akan baik-baik saja. Rumi akhirnya mulai bergerak perlahan, melangkah menuju rerimbunan pepohonan. Mira memperhatikan dengan hati yang berat, berharap rusa kecil itu tidak lagi menoleh ke arahnya. Namun, sebelum benar-benar masuk ke dalam hutan, Rumi berhenti dan menoleh untuk terakhir kalinya. Tatapan itu membuat Mira merasa bahwa Rumi benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Selamat tinggal, Rumi, bisik Mira. Suaranya hampir tak terdengar. Ia mengangkat tangannya, melambaikan salam terakhir dengan air mata yang terus mengalir. Rumi akhirnya melanjutkan langkahnya, menghilang di balik dedaunan lebat hutan Kalimantan. Suara langkah kakinya perlahan menghilang, menyatu dengan gemerisik angin dan kicauan burung. Mira berdiri di tempat itu cukup lama, memandangi arah kepergian Rumi, seolah berharap rusa kecil itu akan kembali. Namun, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Di hutan, Rumi akan bebas, hidup di tempat yang memang seharusnya menjadi rumahnya. Meski hatinya terasa kosong, Mira merasa lega karena ia telah memenuhi tanggung jawabnya, baik sebagai sahabat Rumi maupun sebagai seseorang yang menghormati alam. Mira menghela napas panjang, lalu membalikkan badan untuk berjalan kembali ke desa. Meski perasaan kehilangan itu masih menggantung, ia tahu bahwa kenangan bersama Rumi akan selalu hidup di hatinya. Di setiap langkahnya, Mira merasa bahwa persahabatan itu tidak pernah benar-benar berakhir, melainkan berubah menjadi kekuatan untuk menjaga hubungan manusia dengan alam, sesuatu yang akan selalu ia bawa dalam hidupnya. Hari-hari berlalu sejak Mira melepas Rumi ke hutan. Kehidupan di desa kembali normal. Warga yang sempat membicarakan Mira mulai melupakan cerita tentang rusa kecil itu. Bahkan Pak Joko sudah jarang terlihat. Mungkin ia sibuk mencari hewan lain di tempat yang lebih jauh. Mira kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, merawat ibunya dan mencari rotan di hutan untuk dijual di pasar desa. Namun, meski terlihat biasa di luar, di dalam hatinya Mira sering merindukan Rumi. Ada saat-saat di mana ia merasa hampa, terutama ketika berjalan di hutan seorang diri. Ia berharap bisa bertemu Rumi, meski hanya untuk sekali lagi. Pagi itu, Mira memutuskan pergi ke hutan lebih awal. Matahari baru saja muncul, dan kabut tipis masih menyelimuti dedaunan. Bakul rotan tersampir di pundaknya,
sementara parang tergantung di pinggangnya. Suara burung dan gemerisik dedaunan menjadi teman perjalanannya. Ia berjalan cukup jauh, menuju area hutan yang jarang ia datangi. Tempat itu terasa damai, dengan pohon-pohon besar yang menaungi tanah lembab. Mira sedang memotong beberapa batang rotan, ketika ia mendengar suara samar seperti derap kaki yang ringan di tanah berhenti. Memegang parangnya erat, ia memandang sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu. Dari balik pepohonan, muncul sekumpulan rusa yang berjalan perlahan, tampak tenang. Mira terpaku, tubuhnya membeku sejenak. Ia tak pernah melihat sekumpulan rusa dari jarak sedekat ini sebelumnya. Namun, yang membuat hatinya bergetar adalah satu rusa kecil di antara mereka. Tubuhnya terlihat sehat. Bulunya bersinar di bawah cahaya matahari yang menembus dedaunan. Rusa itu berhenti, menatap Mira dengan mata besar yang penuh kelembutan. "Rumi," bisik Mira tanpa sadar. Air matanya mulai menggenang. Rusa kecil itu melangkah maju, meninggalkan kelompoknya. Mira berjongkok, merentangkan tangannya seolah mengundang Rumi untuk mendekat. Dengan langkah pelan tapi yakin, rusa itu berjalan menuju Mira, berhenti hanya beberapa langkah di depannya. "Rumi, itu benar kamu kan?" kata Mira, suaranya penuh haru. Rusa itu tidak menjawab, tentu saja, tapi caranya menatap Mira membuatnya yakin bahwa ini memang Rumi. Ia tidak lupa pada sahabatnya. Mira mengulurkan tangan, dan Rumi mendekat sedikit lagi, mencium telapak tangan Mira dengan lembut. Saat itu, semua keraguan Mira hilang. Ia tahu Rumi baik-baik saja di hutan, hidup seperti yang seharusnya. Rumi tidak tinggal lama. Setelah beberapa saat, ia kembali ke kelompoknya. Namun, sebelum pergi, rusa kecil itu menoleh sekali lagi, seolah ingin memberi salam perpisahan. Mira hanya bisa tersenyum, meski air matanya mengalir. Ia melambaikan tangan pelan, membiarkan Rumi pergi. "Jaga dirimu baik-baik, Rumi," katanya. "Aku akan selalu ingat kamu." Mira berdiri di tempat itu cukup lama, menyaksikan Rumi dan kelompoknya menghilang di balik pepohonan. Ada rasa kehilangan, tetapi juga kebahagiaan yang mendalam. Rumi tampak sehat dan bahagia di alam liar, menunjukkan bahwa keputusan Mira melepasnya dulu adalah hal yang benar. Dalam perjalanan pulang, Mira merasa ringan. Ia tidak lagi terbebani oleh rasa rindu yang menyakitkan. Sebaliknya, ia merasa terhubung dengan alam, dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Persahabatan dengan Rumi telah mengajarinya tentang cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab terhadap alam. Kehidupan Mira terus berlanjut, tetapi kenangan tentang Rumi akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Setiap kali ia pergi ke hutan, Mira berharap bisa melihat Rumi lagi, meski hanya dari kejauhan. Baginya, hutan bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga rumah bagi sahabat kecilnya yang kini telah kembali ke tempatnya yang seharusnya. Dan setiap kali angin berembus, membawa suara dedaunan yang bergemerisik, Mira merasa bahwa Rumi selalu ada di dekatnya, mengingatkan bahwa persahabatan sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Waktu berlalu, dan hari-hari Mira kembali dipenuhi dengan rutinitas sederhana di desa. Meski ia tak lagi bertemu Rumi, pertemuan terakhir mereka di hutan meninggalkan kesan mendalam di hati Mira. Setiap kali ia berjalan ke hutan untuk mencari rotan, atau hanya menikmati ketenangan alam, ia merasa seperti hutan berbicara kepadanya, mengajarkan pelajaran tentang kehidupan, persahabatan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Mira duduk di beranda rumah panggungnya pada suatu sore, memandang ke arah hutan yang tampak tenang. Ia memikirkan perjalanan yang telah ia lalui bersama Rumi dari pertama kali ia menemukan rusa kecil itu di tepi sungai, hingga keputusan berat untuk melepaskannya. "Rumi mengajari aku sesuatu yang penting," gumam Mira kepada dirinya sendiri, "bahwa mencintai berarti rela berkorban, bahkan jika itu berarti kehilangan kebahagiaan kita sendiri." Ia teringat momen saat Rumi menoleh terakhir kali sebelum bergabung kembali dengan kawanan rusa. Tatapan itu penuh arti, seolah mengucapkan terima kasih atas keberanian Mira untuk melepasnya ke alam liar. Mira menyadari bahwa keputusan itu adalah bentuk cinta yang paling murni, melepaskan sesuatu yang dicintai demi kebaikan yang lebih besar. Sejak perpisahannya dengan Rumi, Mira mulai berpikir tentang masa depan hutan dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Ia tahu bahwa banyak warga desa, terutama anak-anak, tidak memahami betapa pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari warisan leluhur mereka. Suatu hari, Mira memutuskan untuk berbagi cerita. Ia mengumpulkan beberapa anak desa di bawah pohon besar di pinggir hutan, tempat yang sering ia gunakan untuk beristirahat
Setelah bekerja, anak-anak itu duduk melingkar. Matanya penuh rasa ingin tahu. Mau dengar cerita tentang sahabatku di hutan? Tanya Mira sambil tersenyum. Anak-anak mengangguk antusias. Mira mulai bercerita tentang Rumi, bagaimana ia menemukan rusa kecil itu terluka, merawatnya dengan penuh kasih, dan akhirnya melepasnya kembali ke hutan. Ia menjelaskan betapa pentingnya menjaga hewan liar seperti Rumi, agar mereka bisa hidup bebas di habitatnya. Hutan ini bukan cuma tempat kita cari kayu atau rotan, kata Mira dengan suara lembut tapi tegas. Hutan ini rumah bagi banyak makhluk hidup. Kalau kita jaga mereka, hutan juga akan menjaga kita. Anak-anak mendengarkan dengan serius. Beberapa dari mereka bahkan bertanya, apakah mereka bisa ikut membantu menjaga hutan. Mira merasa lega dan bangga, mengetahui bahwa pesannya telah diterima. Malam itu, Mira duduk bersama ibunya di dapur, menyiapkan makan malam. Mereka berbincang tentang cerita yang Mira sampaikan kepada anak-anak desa. Kau tahu, Bu, kata Mira, aku belajar banyak dari Rumi. Dia mengajarkan aku tentang cinta, keberanian, dan tanggung jawab. Aku ingin anak-anak di desa ini juga belajar bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab kita semua. Ibunya tersenyum, menepuk tangan Mira dengan lembut. Kau benar, Nak. Hutan ini adalah warisan leluhur kita. Apa yang kau lakukan hari ini, semoga menjadi teladan untuk generasi yang akan datang. Di luar, angin malam berembus lembut, membawa suara hutan yang seolah menyanyikan lagu keabadian. Mira merasa damai, mengetahui bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk sahabat kecilnya dan untuk alam yang ia cintai. Novel ini berakhir dengan Mira yang berjalan di hutan suatu pagi, memandang pepohonan besar dan mendengarkan suara alam yang selalu membuatnya merasa di rumah. Ia menatap langit, tersenyum, dan berkata dalam hati, persahabatan sejati berarti merelakan kebahagiaan kita demi kebaikan yang lebih besar. Itu yang diajarkan Rumi kepadaku, dan itu akan selalu aku ingat. Hutan terus hidup, dan begitu pula kenangan tentang Rumi. Bagi Mira, hutan bukan hanya tempat tinggal hewan-hewan liar, tetapi juga ruang yang menyimpan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan hubungan manusia dengan alam. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.